Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Khususnya di tengah situasi sekarang ini ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sudah 8 bulan kita berjuang dengan COVID-19. Dan dari satu cerita yang menarik yang tertulis dalam Alkitab dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Ceritakan dari ada seorang lumpuh yang 38 tahun, ingat 38 tahun, bukan 8 bulan. Namun si lumpuh ini tetap memiliki pengharapan. Dan kita tahu cerita ini bahwa di mana mereka memiliki kepercayaan di sebuah kolam Bethesda. Apabila air itu berguncang, maka semua orang, khususnya orang-orang sakit yang berkumpul di sana, berlomba-lomba untuk turun, untuk menjadi yang pertama, karena mereka mempercayai pada waktu mereka turun ke sana maka mereka menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang tertulis dalam Alkitab di dalam Yohanes 5 ayat 7, bagaimana si lumpuh ini menjawab kepada Tuhan Yesus dengan sebuah pengharapan yang tidak pernah hilang selama 38 tahun. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, mengacu kepada arti daripada Bethesda. Bethesda punya arti yang pertama adalah rumah kemurahan dan rumah anugerah. Tetapi Bethesda juga punya arti adalah malu dan dipermalukan. Nah, tidaklah heran kalau di kolam Bethesda itu ada banyak orang yang berkumpul di sana. Orang-orang sakit khususnya, ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh di sana. Karena mereka memiliki sebuah perasaan yang malu dengan kondisinya. Kondisi yang cacat secara fisik, dan mereka ingin menjadi orang-orang normal. Atau mereka sendiri mengalami bully atau mereka dipermalukan oleh orang-orang sekitarnya tatkala mereka melihat fisik yang dideritanya. Itu sebabnya mereka berpengharapan untuk disembuhkan sehingga mereka sama seperti orang-orang sehat lainnya. Nah, begitu juga dengan situasi sekarang ini. Ya, ada banyak orang yang terpuruk, ada orang-orang yang jatuh, ada orang-orang yang punya pergumulan yang hebat oleh karena dampak COVID-19 ini, dan mereka berpengharapan untuk seperti atau dipulihkan kembali seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memiliki sebuah pengharapan tanpa akhir? Saudara, di ayat 6 inilah yang menjadi sebuah jawaban bagi kita, yaitu pada waktu ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara kasih Tuhan, yang saya harus menggarisbawahi adalah Yesus berkata, Yesus tahu, ia tahu. Padahal ini adalah perjumpaan yang pertama kali Yesus bertemu dengan si lumpuh itu. Tetapi Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga dia tahu bagaimana perjuangan pengharapan yang dimiliki dari si lumpuh ini. Secara logika, tentu si lumpuh ini adalah orang yang tidak akan pernah menang atau tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang lain, ya khususnya orang buta. Kita tahu kekuatan kaki jauh lebih cepat daripada kekuatan tangan. Tatkala air itu bergoncang, maka si buta itu segera bangkit dan lari. Baik itu lari serampangan kemana arah, dan dia akan jatuh dan lebih dulu dibandingkan dengan si lumpuh yang hanya mengandalkan lengannya yang memang sudah terlatih untuk menarik tubuhnya, menyeret tubuhnya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau saya berpikir, mungkin ada orang mengatakan tidak mungkin kau bisa sembuh. Tetapi tadi sekali lagi perkataan daripada si lumpuh itu kepada Tuhan Yesus bahwa dia terus berjuang, selalu kalah walaupun tapi tetap dia memiliki pengharapan. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa mari tetap milikilah pengharapan seperti yang dimiliki oleh si lumpuh ini. Terlebih lagi saudara dan saya adalah anak-anaknya, kita adalah hamba-hambanya. Tentu Allah tahu tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu pergumulan kita. Dan oleh karenanya hari ini saya mengajak kepada kita, siapapun juga saudara dan dimanapun juga, mari tetap milikilah pengharapan kepada Tuhan. Karena saudara dan saya memiliki Yesus yang Maha Tahu, Yesus yang tahu dan mengerti tentang keadaan kita. Yesus tahu tentang air mata kita, Yesus tahu tentang perjuangan kita, Yesus tahu tentang pelayanan kita, Yesus tahu tentang kebutuhan keluarga kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini di mana kami belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan tanpa berakhir. Biarlah Tuhan akan tolong kami apapun situasinya. Kami belajar kepada dari si lumpuh yang tetap berjuang, memiliki pengharapan walaupun mungkin situasinya bukanlah situasi yang baik, situasinya adalah situasi yang mungkin selalu kalah, tetapi kami percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan pasti akan membuahkan hasilnya. Itu sebabnya berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami tetap mata kami tertuju kepada Tuhan sampai pada akhirnya kami mengalami jawaban-jawabannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.